minggu yang lalu kita sampai kepada himpunan perentang atau pembangun. Ya. Ini himpunan perentang atau pembangun dari suatu ruang vektor. Ya. Jadi kalau kita mempunyai himpunan U1 sampai UK dalam ruang vektor V, kemudian setiap ini ya, vektor di V dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK, maka himpunan vektor-vektor U1 sampai UK ini disebut himpunan pembangun atau perentang ya. Jadi ini lebih tepat suatu himpunan ya. Suatu himpunan ya disebut himpunan ya, himpunan pembangun atau perentang. Himpunan. Pembangun atau biasanya yang lebih sering kita pakai itu perentang ya. Perentang itu, himpunan perentang itu kalau kamu membuka buku bahasa Inggrisnya adalah spanning set ya. Himpunan perentang. Bahasa Inggris to span itu artinya merentang ya. To span itu merentang. Spanning set itu himpunan yang merentang seluruh ruang vektor ya. Nah, tetapi tidak setiap himpunan U1 sampai UK itu bisa merentang ruang vektor V. Ya. Ada U1 sampai UK dalam ruang vektor yang tidak merentang ya. Tidak selalu ya U1 sampai UK itu. Jadi himpunan U1, U2 sampai UK itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan merentang ruang vektor V ya. Ini himpunan ini dalam ruang vektor V ya. Kemungkinan kedua tidak merentang ya. Tidak merentang. Merentang. V ya, tidak merentang V. Jadi tidak selalu ya. Tidak selalu suatu himpunan di dalam ruang vektor itu merentang seluruh ruang vektor. Merentang seluruh ruang vektor itu artinya ambil sembarang vektor di dalam ruang vektor, setiap ini ya, ambil sembarang vektor di V, sembarang vektor itu selalu dapat
dinyatakan sebagai kombinasi linear U1 sampai UK, artinya V sama dengan A1U1 tambah atau S1U1 tambah S2U2 tambah SKUK untuk setiap, ya. Nah, kalau tidak merentang berarti apa? Berarti ada vektor di dalam V yang tidak merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK, yang tidak dapat, ya, dinyatakan sebagai kombinasi linear U1 sampai UK. Ya, kemarin sudah kita pelajari, kalau kita punya sembarang vektor V di ruang vektor, maka pertanyaan apakah V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK? Jawabannya adalah seperti menyelesaikan SPL. Ya, ada 3 kemungkinan jawaban, yaitu tidak dapat dinyatakan, dapat dinyatakan secara tunggal, dan dapat dinyatakan dengan tak hingga banyak cara, ya, seperti menyelesaikan SPL. Ya. Sekali lagi, pertanyaan apakah vektor V? Nah, nanti kalau kamu mengambil sembarang vektor V dalam ruang vektor, pertanyaan apakah V ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK? Jawabannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak dapat. Ya. Kemungkinan kedua, dapat dinyatakan secara tunggal. Kemungkinan ketiga, dapat dinyatakan dengan tak hingga banyak cara. Nah, jadi V tidak selalu dapat, ya. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Ya. Jadi kalau kamu mengambil sembarang vektor V dan selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, maka himpunan U1 sampai UK itu disebut himpunan yang merentang V atau himpunan perentang dari ruang vektor V. Ya. Nah, tetapi kalau hal itu tidak berlaku untuk setiap vektor di dalam V, jadi ada vektor di dalam ruang vektor V yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, itu berarti U1 sampai UK ini bukan himpunan perentang V. Ya. Karena vektor V di ruang vektor itu bisa dapat dinyatakan, bisa tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 1 sampai UK. Ya, kalau tidak dapat, kalau ada anggota V yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, itu berarti himpunan U1 sampai UK tidak merentang V atau bukan himpunan perentang dari V. Ya. Nah, itu kita lanjutkan di sini sekarang. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah,
ini apa yang terjadi kalau himpunan U1 sampai UK ini tidak merentang V. Ya, tadi sudah saya katakan himpunan U1 sampai UK itu tidak selalu merentang ya. Bisa merentang, bisa tidak merentang. Nah, sekarang kalau merentang berarti kombinasi linearnya menghasilkan seluruh ruang vektor V. Ya, kalau tidak merentang berarti kombinasi linearnya hanya menghasilkan subhimpunan dari V. Ya. Nah, jadi kalau tidak merentang berarti kombinasi linear dari U1 sampai UK itu menghasilkan suatu subhimpunan dari ruang vektor V. Ya. Nah, kemudian teorema ini kita buktikan bahwa subhimpunan tersebut yang dibangun oleh U1 sampai UK yang tidak merentang V merupakan subruang dari V. Ya. Nah, jadi meskipun dia itu tidak merentang seluruh V, tapi dia selalu merentang suatu subruang di dalam V. Begitu ya. Nah, ini bagus sekali berarti ya. Coba saya beri ilustrasi ya sekarang ya. Ilustrasinya bagaimana? Begini ya. Misalkan ini V ya. Misalkan ini ruang vektor V ya. Ini adalah ruang vektor V ya. Kemudian kita mempunyai himpunan bagian di dalam ruang vektor ini ada himpunan U1 sampai UK ya. Ada himpunan ini. Nah, kalau himpunan ini merentang V berarti himpunan kombinasi linear dari U1 sampai UK ini hasilnya adalah seluruh ruang vektor. Karena apa? Karena setiap vektor di V selalu kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Nah, kalau himpunan ini tidak merentang, lalu dia menghasilkan apa? Kombinasi linearnya. Nah, kalau dia tidak merentang, kombinasi linearnya menghasilkan suatu subhimpunan. Ya. Kombinasi linearnya menghasilkan suatu subhimpunan yang kita beri nama B. Ya. Yang kita beri nama B. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai B, ya, maka B ini adalah himpunan
semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Jadi kalau kita tulis dengan notasi himpunan, maka W apa adalah himpunan S1 U1 ditambah titik-titik SK UK, ya, di mana S1 sampai SK ini adalah bilangan real sembarang, ya. Nah, ini adalah himpunan bagian dari V, ya, seperti yang saya gambarkan di sebelah kiri ini, ya. Himpunan bagian dari V itu bisa himpunan bagian sejati yang tidak sama dengan V, bisa sama dengan V. Ya. B itu bisa himpunan bagian sejati dari P, tetapi himpunan bagian itu bisa juga sama dengan P. Nah, kalau B itu sama dengan V, berarti W itu merentang P. Ya. Nah, coba saya tulis sekali lagi supaya jelas, ya. W ini, ya, itu ada dua kemungkinan, ya. W sama dengan P dan W subhimpunan sejati dari P, ya, yang tidak sama dengan P, ya. W tidak sama dengan P, tetapi subhimpunan sejati, ya. Nah, kalau W sama dengan P, kalau W sama dengan P itu artinya apa? Setiap anggota V adalah anggota W. Setiap vektor di ruang vektor V merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK. Nah, berarti U1 sampai UK itu merentang, ya. Jadi itulah yang saya terangkan tadi, ini diterangkan lagi dengan bahasa yang berbeda, ya. Kalau W sama dengan P, berarti U1 sampai UK itu merentang V, ya, merupakan himpunan perentang, ya. Merentang V. Nah, kalau tidak sama dengan P, hanya himpunan bagian dari P, ya, maka dalam kasus yang kedua ini kita simpulkan apa? Kita simpulkan U1 sampai UK tidak, ya, merentang V. Ini yang saya terangkan tadi, ya, saya ulangi lagi, ya, dengan bahasa yang berbeda, ya. Jadi sekali lagi,
Kalau kita mempunyai himpunan U1 sampai UK, lalu kita bentuk B, yaitu himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK, maka ada dua kemungkinan. Ya, dia itu B itu subhimpunan sejati dari P atau B berimped dengan P. Ya. B berimped dengan P atau subhimpunan sejati dari P. Kalau sama dengan P, berarti U1 sampai UK merentang P. Kalau B tidak sama dengan P, berarti U1 sampai UK tidak merentang P. Ya. Nah, kalau U1 sampai UK ini tidak merentang P, lalu pertanyaan berikutnya adalah V ini apa di dalam V? Jawabannya V adalah subruang dari P. Ya. Jadi yang direntang oleh U1 sampai UK itu selalu subruang. Nah, kalau subruang ini berimped dengan V, berarti U1 sampai UK merentang ruang vektor V. Ya. Kalau tidak berimped dengan V, berarti U1 sampai UK merentang suatu subruang sejati dari ruang vektor V. Ya. Nah, itulah teorema 423. Ya. Himpunan semua kombinasi linier dari himpunan vektor-vektor U1 sampai UK merupakan subruang. Ya. Jadi kalau dia itu tidak merentang seluruh ruang vektor, dia selalu merentang suatu subruang di dalam ruang vektor itu. Ya. Buktinya mudah ya. Buktinya kita memakai teorema 415 yang B, di mana V adalah subruang jika dan hanya jika untuk setiap U dan V di V dan setiap S dan T bilang real, SU plus TV anggota V. Masih ingat ya kemarin ya? SU plus TV anggota V. Nah, sekarang U1, U dan V-nya diganti A1, A2. S dan T-nya diganti T1, T2. Ya, ambil sembarang vektor A1 dan A2 di W, sembarang bilang real T1 dan T2. Kita buktikan bahwa SU plus TV, T1A1 ditambah T2A2 anggota W. Ya, teorema 415 yang kedua. Ya. Jadi kita mau membuktikan bahwa T1A1 tambah T2A2 anggota V. Ya. Nah, kita mulai dari sini. A1 dan A2 anggota V. Nah, padahal V itu kombinasi linier dari U1 sampai UK. Jadi A1 kombinasi linier. A2 kombinasi linier. Ya. Tetapi skalarnya berbeda ya karena A1 tidak sama dengan A2 ya. Jadi A1 sama dengan R1U1, RKUK A2, S1U1, S2U2, SKUK ya. Kemudian kita hitung ini ya, T1A1 tambah T2A2. T1A1 tambah T2A2. T1A1 ditambah T2A2 ya. Kemudian di sini ada U1, di sini ada U1 ya.
sifat distributif kita pakai, ini ada U1, T1, R1, U1, T2, S1, U1. Ya, U1-nya kita keluarkan, ya, menjadi T1, R1 ditambah T2, S1. Ya. UK juga kita keluarkan, U2 dikeluarkan, U3 dikeluarkan, UK dikeluarkan dengan sifat distributif. Ya. T1 RK ini ditambah T2 SK, UK-nya dikeluarkan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama dengan A1 U1 ditambah A2 U2 ditambah AK UK, ya, di mana AI sama dengan apa? A1 sama dengan apa? Siapa yang tahu A1 apa? Tumpal, coba tumpal. Mana tumpal? A1 sama dengan apa tumpal? Tumpal Siregar, ayo Siregar. A1 sama dengan apa? Tumpal Siregar. Ini U1, ini A1, U1. Jadi A1 sama dengan, ayo Divito. A1 sama dengan A1 sama dengan R1, U1 tambah R2. yang keras, yang keras. A1 merupakan R1. Sama dengan A1 sama dengan A1 sama dengan R1 U1 tambah titik-titik hingga tambah RK UK. Loh. Ini kali U1 ditambah titik-titik ini kali UK. Sekarang ini saya ganti A1 kali U1. Ini saya ganti AK kali UK. Jadi A1 sama dengan A1 sama dengan A1 sama dengan T1 R1 tambah T2 S1. iya begitu ya. T1 R1 tambah T2 S1 saya ganti A1 ya. T1 RK T1 RK ditambah T2 SK saya ganti AK. Ya, sekarang saya A1 sampai AK ini saya rumuskan secara umum AI ya. AI di mana I-nya itu adalah 1, 2 sampai A ya. Jadi AI sama dengan apa? Misal Ajeng. AI sama dengan apa? TI kali RI, Apa? T1 kali RI, Terus ditambah? ditambah T2 kali SI. Ya, betul sekali. Betul sekali ya. AI sama dengan T1 R
I ditambah T2 SI ya. Perhatikan A1 sama dengan T1 R1 T2 S1 ya. Nah, kalau AK T1 RK ditambah T2 SK. Ya, jadi T1 dan T2-nya tidak berubah kan? Sini T1 T2, sini juga tidak berubah. Nah, yang berubah apa? R1 S1 untuk A1, RK SK untuk AK. Jadi AI sama dengan T1. Nah, ini 1 ya. Ini 1. T1 RI ditambah T2 SI ya. Untuk I dari 1 sampai K ya. T bilangan real, R bilangan real, S bilangan real. Jadi AI adalah bilangan real ya. AI adalah AI untuk setiap I adalah bilangan real ya, karena T bilangan real nih ya, T bilangan real, S juga bilangan real ya, ini S bilangan real, R bilangan real, jadi T1 R1 tambah T2 SI itu selalu bilangan real untuk I dari 1 sampai K ya. Jadi T1A1 tambah T2A2 sama dengan A1 U1 ditambah A2 U2 tambah AK UK, di mana A1 sampai AK adalah bilangan real. Nah, berarti apa? T1A1 tambah T2A2 adalah kombinasi linier dari U1 sampai UK ya. Nah, kalau dia adalah kombinasi linier dari A1 sampai dari U1 sampai UK berarti apa? Siapa yang tahu? Antonius Renard nggak menyalakan kamera. Ya, kenapa Romo? Bentar. Iya, kamu nggak menyalakan, kamu ditanya malah tanya balik ke saya. Kamu itu ngapain? Berarti kamu nggak memperhatikan. Masa ditanya dosen tanya balik? Ya kenapa? Berarti kamu itu tidak memperhatikan. Nah, itulah ya. Mahasiswa yang kameranya nggak menyala itu biasanya nggak memperhatikan. Ya. Kelihatan kan? Ditanya kok tanya balik. UK. Ayo, saya tanya apa? Yang AK UK itu apa? Apa? Yang AK sama dikali vektor UK itu bukan Romo? Nggak memperhatikan sih. Ya itulah kuliah online kalau nggak menyalakan kamera ya hanya tidur atau tidak memperhatikan atau main handphone atau apa ya. Tidak mendengarkan pertanyaannya. Regina Valencia. Apa pertanyaan saya? Tadi pertanyaannya A1 vektor U1 tambah titik-titik tambah AK vektor vektor UK itu apa? Oh, saya jawab dulu. Ini
kombinasi linier dari U1 sampai UK. Jadi vektor ini bagaimana? Ini kan AI-nya bilangan real. Jadi T1A1 tambah T2A2 sama dengan kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau ini merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK, berarti apa? Kombinasi linier ini berarti apa? Pada W. Apa? Terletak pada W. Yang keras? Terletak pada W. Siapa yang jawab itu? Regina. Regina mengatakan apa? Saya kurang mendengar. Terletak pada W. Ya, betul. Ini anggota W. Ya. Betul, Regina. Jadi T1A1 ditambah T2A2 kombinasi linier dari U1 sampai UK berarti anggota W. Karena anggota W ini apa? Semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, kalau demikian menurut teorema 415 A1 A2 anggota W, T1 T2 bilangan real, T1 A1 tambah T2 A2 anggota W. Kesimpulannya apa? Nanda Nurianda. Kesimpulannya apa? Kalau ini adalah anggota W, jadi kesimpulannya Nanda. Teorema 415, kesimpulannya apa? Apa? Kesimpulannya apa, Nanda? Kesimpulannya apa? Himpunannya merentang. Apa? Merentang, Romo. Merentang. Maria Octavia Claudia, kesimpulannya apa? Teorema 415 dipakai. Maria Octavia. Kesimpulannya. Ya. Ya, Maria. Merentang di W bukan Romo. Bukan. Maria Ivana. Teorema 415. Katanya sudah dibicarakan semester 1. Kok tidak bisa menjawab, ini sudah dibicarakan di semester 1. Ya, Maria Ivana Hesti. Subruang dari V. Iya, betul. Jadi kesimpulannya menurut teorema 15, V adalah subruang. Ya. Dari V. Ya. Karena T1A1 tambah T2A2 adalah anggota W, sembarang anggota W, A1, A2, kombinasi liniernya anggota W lagi, menurut teorema 15, W adalah subruang dari V. Ya, nah, ini yang
Perhatikan ya. Jadi W adalah subruang dari V. W adalah subruang dari V. Jadi semua kombinasi linier dari himpunan U1 sampai UK selalu membentuk subruang. Ya, ini sering dipakai nanti. Jadi kalau kamu punya himpunan vektor, lalu kamu kumpulkan semua kombinasi liniernya, hasilnya adalah subruang selalu, ya, menurut teori Malik. Semua kombinasi linier dari himpunan vektor-vektor di ruang vektor selalu membentuk subruang dari ruang vektor itu. Ya, ini sering kali dipakai nanti. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nah, maka B merupakan subruang dari V. Ya. Kamu katanya semester 1 sudah membahas semua ini, kok nggak bisa apa-apa ya, ditanya nggak bisa apa-apa, itu jawabannya kok seperti itu. Seperti belum pernah saja ini ya. Katanya sudah pernah, tapi kok jika ditanya kok tidak mencerminkan bahwa kamu itu sudah pernah. Nah, ini teorema ini sangat penting ya. Himpunan semua kombinasi linier dari suatu himpunan vektor-vektor di ruang vektor V merupakan subruang dari V. Nah, ini sering dipakai nanti. Ya. Oke. Subruang V pada teorema di atas disebut subruang yang dibangun atau direntang oleh U1 sampai UK. Ya, kita tulis V sama dengan rentang U1 sampai UK. Ya. Ini yang tadi saya tulis ya. A1U1 tambah A2U2 tambah AK-UK, A1 titik-titik-AK, bilangan real. Ini himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan ini ya, kalau V-nya itu berimpit dengan V, berarti U1 sampai UK merentang V. Ya. Kalau V itu tidak berimpit dengan V, ya, tidak sama dengan V, subhimpunan dari V, maka rentang ini merupakan subruang dari V. Ya. Jadi kesimpulan umumnya adalah V ini, rentang dari V ini, rentang dari U1 sampai UK ini sama dengan ruang vektor V. Ya. Kemungkinan kedua adalah subruang dari V. Ya. Subruang dari V. Bisa sama dengan V, bisa tidak sama dengan V. Ini yang saya jelaskan tadi berulang-ulang, bisa dibahas dengan cara yang berbeda. Ya. V ini bisa sama dengan V, yaitu kalau setiap anggota V adalah kombinasi linier dari U1 sampai UK, yang berarti himpunan U1 sampai UK adalah himpunan perentang dari V. Bisa tidak sama dengan V, tetapi merupakan subruang dari V. Ya.
Ada pertanyaan apa tidak sampai sekian? Siapa mau bertanya? Silakan bertanya. Kalau tidak jelas, siapa mau bertanya? Kok tidak ada yang bertanya ya? Desinta, tanya apa? Belum ada, Romo, masih jelas, Romo. Sembiring. Mana sembiring? Sembiring tidur kan? Garda Resa Sembiring ini sedang tidur. Halo Garda. Halo Garda Resa Sembiring. Teresia Ruri Lamso. Tanya apa? Belum ada, Romo. Garda Resa Sembiring. Tanya apa? Nah, ini kuliah modern ya. Layarnya ada, orangnya tidak ada. Ya. Layarnya ada, orangnya tidak ada. Jadi ini hanya layar kosong ya. Bagus ini. Ada layar kosong ikut kuliah. Arista Damayanti ada tidak? Iya, Romo. Sedang sakit kamu? Iya, Romo. Sakit apa? Pusing sama batuk, Romo. Oh, batuk. Batuk itu apa tidak kena Omikron? Besok baru mau swab, Romo. Ya, cepat-cepat ya. Karena kalau tidak nanti kamu, kalau negatif itu puji Tuhan. Nah, Nova Karoli Limbong, ini ada layarnya, ada orangnya enggak ya? Ada, Romo. Ada tapi bersembunyi. Ada tapi bersembunyi. Oke, siapa lagi yang bersembunyi? Hilarius Andu, ada enggak? Ada, Romo. Kamu berada di mana, Andu? Di kos, Romo. Di kos. Lampunya mati apa? Iya, Romo. Lampunya mati? Kok gelap sekali kosmu? Iya, Romo. Lampunya mati, Romo. Saya matikan, Romo. Oh, dimatikan. Kenapa dimatikan? Hemat listrik, Romo. Nah, kan nggak bisa menulis kamu. Kalau di sini cerah, Romo. Cuman kameranya memang agak buram, Romo. Oh, begitu. William berada di mana? Di kos, Romo. Oh, William sudah datang ke Jogja. Sudah, Romo. Oh, kok gelap kamarmu? Sama, dimatikan juga, Romo, lampunya. Oh, apa bisa menulis kalau mati? Bisa, Romo, soalnya apa buka pintu jadi ada cahaya, Romo. Oh, ya. Benaya? Ada enggak Benaya? Ada, Romo. Ada. Kok kamarmu kok terang? Enggak dimatikan lampunya? Enggak, Romo, nyala terus. Nggak bisa dimatiin.
Jangan dimatikan lampunya ya. Alena, kamu ada di mana? Di Jepang apa di mana? Di kelas Romo. Di kos kok tulisan Jepang. Ya, soalnya pakai background. Oh, pakai background. Jadi seakan-akan kamu berada di Jepang ya. Sudah pernah ke Jepang belum? Belum Romo. Belum. Kepengen ke sana nggak? Pengen Romo. Nah, sudah pernah makan makanan Jepang? Pernah. Enak nggak? Saya pernah tinggal di Jepang setengah tahun, makanannya tidak enak itu. Makanan Jepang tidak enak, lebih enak makanan Cina. Saya ketika di Hong Kong, wah makanannya enak sekali. Lalu ketika di Jepang, makanannya tidak enak. Banyak yang mentah-mentah itu ya. Veronica Febri. Ada di mana Febri? Oh, enggak benar. Tahunnya harus Febri ya. Oh, Febri tahunnya bermasalah. Arimbi di mana? Di rumah, Romo. Oh, kamu nggak pakai headset kenapa? Biar suaranya nggak ngeserang. Biar suaranya nggak kedengaran orang lain. Ya. Oh, kok seperti penyiar radio pakai headset. Marta Pramesti ada di rumah. Ya, Romo, saya di rumah. Kameranya kok kabur kamu? Backlight, Romo, soalnya dekat jendela. Oh, ada jendela. Jadi kalau ada jendela jadi kabur ya. Nah, subruang B ini adalah subruang yang terkecil yang memuat himpunan U1 sampai UK. Ya. Nah, terkecil ini artinya apa? Ya. Terkecil ini artinya semua subruang yang memuat U1 sampai UK itu memuat B. Ya. Kalau digambarkan demikian ya. Kalau digambarkan kira-kira demikian ya. Kalau digambarkan kurang lebih demikian ya. Yang besar ini ruang vektor V ya. Lalu W-nya ada di sini. Ini W-nya di sini.
Ya, W. Ya. Ini saya sebut, katakanlah, ini saya sebut U1. Ini U2. Ini misalkan ya, ini hanya ilustrasi saja ya ini ya, untuk menggambarkan apa yang dimaksud ya. Ini misalkan U3 ya. U1, U2, U3, dan seterusnya adalah subruang yang memuat U1 sampai dengan UK ya. Jadi sekali lagi U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya semua adalah subruang yang memuat U1 sampai UK. Ya. W itu juga memuat U1 sampai UK karena U1 sampai UK itu masing-masing kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Jadi semua subruang yang memuat U1 sampai UK selalu memuat W. Ya. U1 memuat B, U2 memuat B, U3 memuat W. Nah, maka dikatakan W adalah subruang terkecil ya, yang memuat U1 sampai UK. Terkecil karena apa? Karena dimuat oleh semua subruang yang memuat U1 sampai UK. Ya. Dalam arti itu ya, terkecil dalam arti W itu termuat di dalam semua subruang yang memuat U1 sampai UK. Ya. Buktinya mudah karena hanya mengandalkan pada sifat ketertutupan dari jumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya. Nah, buktinya mudah. Jadi ini termasuk teorema ya, meskipun tidak diberi label teorema, sebenarnya ini adalah teorema ya, karena harus dibuktikan ya. Tidak boleh dikatakan begitu saja ya, ini dibuktikan ya. Jadi ini sebenarnya adalah teorema ya. Teorema. Subruang W tersebut di atas, subruang W, maksudnya subruang W ini
adalah subruang W yang disebutkan di sini, ya. Merupakan subruang terkecil yang memuat U1 sampai UK. Ya. Nah, karena ini teorema, maka harus dibuktikan, ya. Bukti. Tadi terkecil artinya termuat di dalam sembarang. Jadi ambil karena sembarang, ambil sebarang subruang. Sebut U ya, U yang memuat U1 sampai UK. Ya. Nah, kita buktikan, akan kita buktikan, ya, akan kita buktikan. Kalau mahasiswa itu menulisnya A, D, B. Ini saya meniru mahasiswa ini ya. ADB ini saya belajar dari mahasiswa. Saya dulunya tidak tahu ADB itu apa. Saya tanya apa ini ADB? Akan dibuktikan katanya. Oke, saya niru mahasiswa, akan dibuktikan bahwa B termuat di dalam U, ya. Jadi W itu terkecil karena termuat dalam setiap subruang yang memuat U1 sampai UK, ya. Nah, apa definisinya subhimpunan ini? Nah, siapa yang masih ingat semester landasan semester 1, definisinya apa ini? Bagaimana membuktikan himpunan A subhimpunan dari B? Apa? Bagaimana caranya membuktikan atau apa definisi dari subhimpunan? Siapa yang tahu? Semester 1 ini. Landasan semester 1. Siapa? Kok tidak ada ya? Saya mau coba jawab, Romo. Oke, Justin. Itu artinya setiap vektor di W itu merupakan vektor di U juga. Jadi cara membuktikan subhimpunan bagaimana? Berarti kita harus menunjukkan bahwa setiap vektor di W itu terletak di dalam U juga. Oke. Bagaimana membuktikan setiap? Ambil sembarang, Romo. Betul sekali ya. Sudah dipelajari di semester 1 ya. Kalau proposisi menggunakan kuantor universal, kita selalu ambil sembarang ya. Sembarang, kalau sembarang itu memenuhi berarti setiap ya. Ambil sembarang vektor W di dalam subruang W ya. Kita buktikan vektor ini berada di U gitu kan. Nah, menurut yang diterangkan oleh Justin tadi, semua anggota W adalah anggota U ya. Nah, karena W itu anggota subruang W, maka definisi W besar ini tadi apa? Ini W besar ini apa? Anggotanya berupa apa? Justin? Kombinasi linear dari vektor-vektor U1 sampai UK. Betul sekali ya. Kombinasi linear dari U1 sampai UK ya.
Jadi karena W kecil anggota W besar ini, maka dia kombinasi linier, ya. Jadi W sama dengan apa? W sama dengan A1 U1 ditambah titik AK UK, ya, di mana A1 sampai AK ini adalah bilangan suatu bilangan real, ya. Nah, karena U ini memuat U1 sampai UK, ya, perhatikan U ini ya, menurut ketentuan di sini subruang terkecil yang memuat U1 sampai UK. Ya. Jadi kita harus mengambil sembarang subruang yang memuat ini ya, U1 sampai UK. Ya. Nah, karena U1 sampai UK itu anggota U, termuat di U ya. Nah, jadi U ini subruang, jangan lupa ya. Ini subruang terkecil, jadi U-nya ini subruang. Ya. U-nya ini subruang. Nah, jadi karena U1 anggota U, ya. U-nya subruang, ya. U-nya subruang. A1-nya anggota R. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ini? U1 anggota subruang U, ketentuan ini, premis ya. U-nya adalah subruang, itu semua premisnya di sini ya. Ambil sembarang subruang U yang memuat U1 sampai UK. Ya, jadi U1 anggota U, ya, U1 adalah anggota U, U1 adalah anggota U, U-nya adalah subruang dari ruang vektor V, A1-nya bilangan real. Kesimpulannya apa? 1 kali U1 itu juga di V, juga di U. Betul sekali ya, karena menurut teorema 415, nah, U adalah subruang jika dan hanya jika tertutup terhadap jumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar. Ya, jadi A1 U1 anggota U karena U-nya subruang tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, ya, U2 anggota U subruang A2 anggota R, ya. Jadi A2 U2 anggota U. Ya. U3 anggota U subruang A3 anggota R, A3 U3 anggota U. UK anggota U subruang
AK anggota R bilangan real, jadi AK UK anggota U. Ya. Nah, sekarang saya nulisnya pindah ke atas ya, pindah ke atas. Dengan cara yang sama, ya. Demikian pula, tidak hanya A1U1, tetapi juga A2U2, A3U3, AKUK, semuanya adalah anggota subruang U. Ya. Tidak hanya A1U1, tapi juga A2U2 dengan cara yang sama ya. A3U3, AKUK, semuanya anggota subruang U. Ya. Nah. Ini anggota U, ini anggota U, ini anggota U, ini anggota U. U adalah subruang. Kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Ini anggota U, ini anggota U, ini anggota U, ini anggota U. U-nya subruang. Menurut teorema 415, kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Berarti A1U1 tambah A2U2 tambah A3U3 dan seterusnya sampai tambah AKUK itu juga harus di U. Betul sekali ya, menurut teorema 415, subruang itu tertutup terhadap operasi jumlahan ya. Anggota U tambah anggota U harus anggota U ya. Jadi ini semua anggota U, maka AKUK anggota U ya. Anggota U. Ya. Nah, padahal A1 U1 tambah AKUK itu di sini tidak lain daripada W ya. Jadi kesimpulannya vektor W adalah anggota U ya. Kenapa? Karena A1U1 tambah AKUK ini adalah sama dengan W ya. Jadi kalau ini anggota U, maka W anggota U. Nah, ambil sembarang W di subruang W besar. Ternyata W ini anggota U. Ini ya, W anggota U. Nah. Jadi kesimpulannya apa, Mutiara? Kesimpulannya apa, Mutiara? W anggota W sembarang, ternyata W anggota U. Jadi kesimpulannya apa, Mutiara? Sembarang W, sembarang vektor W anggota subruang W, ternyata vektor W itu juga anggota U. Jadi kesimpulannya, Mutiara, W merupakan subruang terkecil. W adalah subhimpunan ya, subhimpunan dari U ya. Tadi sudah dikatakan oleh Justin, subhimpunan itu definisinya semua anggota W adalah anggota U ya. Padahal di sini sembarang anggota W ini, sembarang anggota W
adalah anggota U. Jadi W adalah subhimpunan dari U. Terbukti ya, ADB W adalah subhimpunan dari U, terbukti. Padahal U ini sembarang. Kalau U ini sembarang, berarti W adalah subhimpunan dari setiap subruang yang memuat U1 sampai UK. Jadi kalau kamu mempunyai subruang yang memuat U1 sampai UK, selalu memuat W. Oh, berarti W itu adalah subruang yang terkecil ya, yang memuat U1 sampai UK. Romo, saya ingin bertanya, Romo. Silahkan Justin. Kalau W itu subhimpunan sejati dari U, itu berarti sekurang-kurangnya U itu harus direntang oleh vektor-vektor U1 sampai UK dan satu vektor lain. Betul begitu tidak, Romo? Sekali lagi, pertanyaannya apa? Jika W itu himpunan bagian sejati dari U, maksudnya tidak trivial. Nah, berarti U itu harus direntang oleh sekurang-kurangnya U1 sampai UK dan satu vektor lain. Satu vektor lain. Iya, barangkali, ya betul begitu ya. Tetapi yang ditentukan di sini adalah U itu memuat U1 sampai UK. Ya. Bahwa dia itu direntang oleh U1 sampai UK, kemudian UK plus 1, itu mungkin sekali terjadi, tapi tidak disebutkan di sini. Ya. Yang ditentukan di sini adalah subruang U ini memuat U1 sampai UK. Gitu ya. Jadi pertanyaannya Justin, kalau ini subruang sejati, berarti ada anggota U yang bukan anggota W kan? Ada anggota U yang bukan anggota W. Begitu kan Justin? Iya, Romo. Lalu kamu menyimpulkan bahwa U itu direntang oleh U1 sampai UK dan satu vektor lainnya. Iya, Romo. Dari mana kesimpulanmu itu? Karena kalau misalnya dia hanya direntang oleh U1 sampai UK, dan kita hanya menambahkan sembarang vektor ke dalam U, belum tentu dia itu tertutup terhadap penjumlahan. Kecuali dia direntang oleh K vektor ditambah 1. Baru itu kan pasti ruang vektor yang direntang oleh U1 sampai UK itu pasti termuat di dalam ruang subruang U itu memuat U1 sampai UK. Ya. Tidak berarti bahwa U1 sampai UK itu merentang U, tidak ya. Tidak berarti bahwa U1 sampai UK itu merentang U, tidak ya. Tidak dikatakan hal itu oleh premis ini. Premis ini hanya mengatakan subruang U itu memuat U1 sampai UK. Apakah U ini direntang oleh U1 sampai UK? Itu tidak dikatakan. Kalau tidak dikatakan itu artinya bisa direntang, bisa tidak direntang. Ya. Bisa direntang oleh U1 sampai UK, bisa tidak direntang artinya mungkin direntang oleh lebih dari K vektor. Ya, tapi itu tidak dikatakan oleh ketentuan ini ya. Jadi bisa direntang, bisa tidak direntang. Begitu Justin. Kalau misalnya dia direntang oleh K vektor saja, itu apakah masih mungkin Romo W itu himpunan bagian sejati dari U?
W itu direntang oleh U1 sampai UK ya. Iya. Ya, W itu direntang oleh U1 sampai UK. Betul. Jadi kalau W itu himpunan bagian sejati dari U1 sampai UK, himpunan bagian sejati dari U, berarti ada anggota U yang bukan anggota W. Berarti ada anggota U yang bukan kombinasi linear ini. Ya, anggota U yang bukan kombinasi linear ini. Ya, mungkin anggota U tersebut kombinasi linear dari tidak harus U1 sampai UK ditambah UK plus 1 ya. Tetapi oleh vektor-vektor lainnya di U. Ya. Pertanyaannya Justin ini cukup mendalam ya. Justin bertanya apakah kalau ini himpunan bagian sejati berarti U itu direntang oleh U1 sampai UK plus 1 vektor. Ya. Belum tentu Justin. Mungkin sekali U ini direntang oleh bukan U1 sampai UK ya, tapi oleh vektor lainnya ya. Oleh vektor lainnya ya, misalkan oleh vektor V1 sampai V2 sampai VK dan mungkin K plus 1 mungkin juga, tapi tidak harus oleh vektor ini begitu ya. Yang merentang vektor yang direntang oleh vektor U1 sampai UK adalah W gitu ya. Kalau W himpunan bagian sejati dari U, berarti ada anggota U yang bukan kombinasi linear ya. Bukan kombinasi linear. Atau tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Jangan menyimpulkan bahwa U1 sampai UK itu ditambah vektor lainnya membangun U ya. Nah, itu tidak bisa disimpulkan demikian ya. Mengerti nggak Justin? Iya, mengerti Romo. Bisa jadi dia kombinasi dari vektor-vektor lain juga, tapi tidak harus berjumlah K plus 1. Iya, betul. Jadi ini artinya ada anggota U yang bukan anggota W kan? Ada anggota U yang bukan anggota W. Berarti ada anggota U yang bukan kombinasi linear dari ini. Ya, bukan kombinasi linear dari U1 sampai UK. Nah, berarti kemungkinan anggota U itu adalah kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain yang bukan ini, begitu ya. Jadi jangan disimpulkan bahwa harus selalu kombinasi linear dari U1 sampai UK. Lalu kalau bukan, lalu kamu tambah 1 ya, belum tentu ya, belum tentu. Begitu Justin. Baik Romo, sudah jelas. Terima kasih. Bisa diterima? Bisa Romo. Oke. Nah, terakhir ya. Ini ada contoh kecil di sini. Kalau kita misalkan di R3 ya, kalau kamu ini ada contoh kalau misalkan ruang vektornya adalah R3 ya. Rn n sama dengan 3 ya. Kemudian himpunan U1 sampai UK itu hanya satu vektor U saja ya. Kalau ini kan
kita akan mempunyai vektor U1 sampai UK ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, ya misalkan ya, jadi himpunannya ini hanya terdiri dari satu vektor, ya, W-nya apa? W-nya direntang oleh satu vektor. Ya. W-nya adalah subruang yang direntang oleh satu vektor. Nah, kalau ini kita gambarkan sebagai ruang dimensi 3, subruang yang direntang oleh satu vektor ini, grafiknya apa? Gambarnya apa? Gambarnya adalah garis yang melalui titik 0,0,0. Ya. Sekarang saya bertanya, mengapa garis itu melalui titik 0? Mengapa garis itu melalui titik 0? Siapa yang tahu? Saya mau coba jawab, Romo. Ya, Justin? Kalau subruangnya itu hanya mengandung satu vektor U, kan tetap dia harus tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Ya. Nah, berarti 0 kali vektor U itu juga masih harus ada di subruang tersebut. Ya. Sehingga hasilnya itu pasti vektor 0. Dan kalau vektor 0 itu ada di subruang tersebut, dia pasti melalui titik 0. Oke, jadi karena SU itu harus anggota subruang itu tertutup terhadap perkalian skalar, maka 0U sama dengan vektor 0 berada di subruang itu kan. Nah, itu secara grafik berarti garis yang melalui titik 0. Kalau titik 0 itu garis melalui titik 0 itu bahasa istilah lainnya adalah titik 0 berada pada garis ya. Nah, berarti titik 0 vektor 0 itu berada di dalam subruang ya. Di sini subruangnya merupakan garis ya. Kalau K-nya sama dengan 2, U1, U2, ya, subruangnya merupakan bidang ya, dimensi 2 ya. Dan bidangnya harus tetap melalui titik 0 ya. Bidang yang melalui titik 0. Sebab apa? Sebab ya alasannya seperti tadi ya. 0 tambah U1 ditambah 0 tambah U2 sama dengan 0. Ya, jadi selalu harus melalui titik 0 karena subruang itu harus memuat elemen identitas. Ya. Jadi subruang harus selalu memuat vektor 0. Ya. Oke. Besok pagi akan kita lanjutkan dengan kebebasan linier. Ya. Bebas linier, tak bebas linier, apa artinya dan apa sifat-sifatnya dan bagaimana penggunaannya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya mau nanya, Romo, tapi di luar topik pelajaran ini. Ya, oke. Besok apa? itu bukannya tanggal merah ya, Romo? Oh iya, maaf sekali. Saya lupa. Besok tidak ada kuliah. Berarti minggu depan. Ya, benar sekali, Justin. Besok itu adalah hari Nyepi. Made Raditya ada enggak? Made Raditya enggak ada ya? Oh, sudah menyepi nih Made. Ya, Made Raditya sudah menyepi. Besok adalah hari raya sepi, nyepi, jadi kita tidak ada kuliah. Kita ketemu lagi hari
Rabu tanggal 9 Maret. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.